Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan dan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk hari ini kita belajar akidah dan tema 2 ya, pembelajaran terakhir. Kita mulai dari pembelajaran akidah. Di akidah ini kita akan belajar kasih sayang ya. Kasih sayang itu artinya mengasihi dan menyayangi, mengasihi diri sendiri dan menyayangi orang lain. Kita patokannya di hadis ini, buka halaman 42. Di hadis ini dijelaskan bahwa irham man fil ardi yarhamuka man fis samai, ya. Sayangilah apa aja yang ada di muka bumi, niscaya akan menyayangi kamu siapa aja yang ada di langit, ya. Jika kita menyayangi siapa aja yang ada di muka bumi, maka segala sesuatu yang ada di langit, itu artinya para malaikat ya. Mereka akan menyayangi kita juga ya. Kalau mereka sudah menyayangi kita, insya Allah Allah pasti akan menyayangi kita ya. Oke. Siapa saja jadi yang di muka bumi ini yang harus kita sayangi? Yang harus kita sayangi itu di muka bumi itu yaitu kedua orang tua ya, kakak kita, adik kita, saudara kita, sepupu kita, nenek kita, kakek kita ya, hewan dan tumbuhan gitu ya. Kita dilarang untuk menyakiti hewan jika mereka tidak menyerang kita ya. Kita dilarang untuk membunuh tanaman atau mematikan atau menebang pohon gitu ya. Kalau kita menjaga mereka, seolah-olah secara otomatis kita menyayangi mereka ya. Kalau kita sayang kepada orang lain, berarti itu kita sudah mencontohkan sifat Allah ya. Dalam Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Allah itu menyayangi manusia ya, yang dikehendaki Allah ya. Allah itu mengasihi manusia, semua manusia ya, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Allah itu mengasihi semua manusia, semua makhluk Allah, baik hewan, manusia dan tumbuhan. Maka agar kita mencontohkan sifat Allah dengan cara apa? Dengan cara kita menyayangi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini. Yaitu kasih sayang ya. Selanjutnya kita lanjut ke taat. Taat itu ada di halaman 44 ya. Taat itu apa? Taat itu mengikuti aturannya dan menjauhi larangannya ya. Contohnya, orang tua kita menyuruh kita untuk belajar ya. Karena itu baik, maka kita patuhi ya. Seumpama ada teman kita yang menyuruh kita untuk menjahili teman, itu tidak boleh kita lakukan karena itu perbuatan yang jelek ya. Kemudian taat itu kepada siapa saja, itu ada di halaman 45, tidak usah kalian tulis, cukup kalian dengarkan saja. Yang pertama itu taat kepada Allah. Kita selama kita 17 kali ya, 17 kali bersumpah kepada Allah di dalam sholat. Isya bersumpah 4 kali, Isya subuh 2 kali, duhur 4 kali, kemudian asar 4 kali, maghrib 3 kali. 17 kali kita bersumpah kepada Allah bahwa kita akan taat hanya kepada Allah.
Di mana letaknya itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, di situ sudah jelas bahwa itu adalah sumpah kita kepada Allah. Hanya kepada Engkaulah kami meminta dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ya, tandanya kita bersumpah hanya mengesahkan Allah. Kita taat kepada Allah. Kita mematuhi aturan Allah. Kita menjauhi larangan Allah. Allah memerintahkan kita sholat, maka kita harus sholat. Allah memerintahkan kita zakat, maka kita wajib zakat. Allah memerintahkan kita menolong orang lain, maka kita wajib menolong orang lain. Itu wajib. Kalau sudah Allah yang menyuruh, hukumnya wajib. Wajib dikerjakan atau wajib ditinggalkan. Contohnya, Allah melarang kita berjudi, Allah melarang kita mencuri, ya berarti itu wajib kita tinggalkan gitu ya. Itu tandanya kita taat kepada Allah. Kata Allah, janganlah kamu meminta kepada selain Allah. Maka kita tidak boleh meminta kepada selain Allah ya. Kalau minta bantuan ke orang lain itu bukan berarti kita meminta kepada orang itu. Hanya saja kita meminta kepada Allah perantaraan orang lain, perantaraan teman kita, perantara saudara kita. Jangan salah ya. Jadi kalau kita mau berdoa, ya Allah berikanlah bantuan kepada saya, baik bantuan langsung dari Engkau ataupun perantara dari orang lain, seperti itu ya. Jangan sampai kita takabur, jangan sampai kita berbuat syirik ya, berbuat musyrik atau kafir istilahnya ya. Kita minta bantuan kepada dukun gitu ya, itu nggak boleh. Itu namanya tidak taat ya. Maka kita harus mengesahkan Allah, menyatukan atau mengesahkan, meyakini bahwa itu zat yang maha satu ya, maha esa, maha tunggal gitu ya. Oke, lanjut, taat kepada Rasulnya. Allah menciptakan Rasul itu ya sebagai pemimpin bagi kita ya, sebagai contoh buat kita, sebagai anutan kepada kita. Maka Allah menjadikan Rasul itu orang-orang yang terbaik ya. Pasti Allah berikan kepada Rasulullah itu ya perbuatan-perbuatan yang baik yang nantinya wajib kita tiru, wajib kita ikuti. Contohnya Allah di situ menjelaskan ya, kita melaksanakan sholat di dalam Al-Quran, tetapi Allah tidak menjelaskan secara detail. Maka Rasulullah yang menjelaskan, sholatlah sebagaimana saya sholat, kata Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sholat? Maka Rasulullah sholat seperti itu ya, berdiri, mengangkat tangan gitu ya, ruku. Maka kita wajib mengikuti Rasulullah ya. Kalau kita tidak mengikuti Rasulullah, tata cara sholat Rasulullah, maka kita tidak dianggap orang yang taat ya. Bahkan kita katakan orang yang kafir gitu ya. Kalau kita sumpama Rasulullah memerintahkan sholat ya, Allah memerintahkan sholat, maka kamu harus sholat, kata Rasulullah. Kita tidak mau sholat, maka kita itu dianggap kafir karena tidak mempercayai Rasul, karena tidak taat kepada Rasul. Oke. Lanjut, yang terakhir itu siapa? Kita harus taat kepada ulil amri, pemimpin. Pemimpin siapa Pak? Pemimpin yang berada di jalan Allah, menggunakan aturan Allah ya. Kalau pemimpinnya salah Pak, gimana? Kita tegur ya dengan menggunakan bahasa yang benar, menggunakan bahasa yang sopan gitu ya. Karena yang namanya pemimpin itu mungkin mereka lupa ya, sehingga mereka marah apa gitu segala macam ya. Akan tetapi jika melampaui batas, maka kita boleh
tindak, contohnya pemimpinnya korupsi ya, maka kita boleh melaporkan si pemimpin itu ya, karena itu perbuatan yang jelek, perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk ya. Akan tetapi jika pemimpin itu baik, bagus ya, adil gitu ya, karena salah satu pemimpin yang akan memakmurkan suatu kelompok, suatu desa, suatu negara, itu adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana gitu ya. Kalau pemimpinnya hanya mementingkan diri sendiri itu ya, wajib kita tegur, wajib kita nasehatin gitu ya. Contohnya RW lah gitu ya, seumpama RW-nya kurang baik gitu ya, maka kita wajib itu tegur. Kalau kita malu untuk negor, kita tuliskan pesan ya, surat, kita taruh di terasnya gitu ya, pesan dari tetanggamu, pesan dari rakyatmu gitu ya. Kalau malu gitu ya. Tapi jika pemimpin itu baik, akan tetapi kita tidak mengikuti aturannya, maka kita bisa dianggap zolim terhadap pemerintah, zolim terhadap pemimpin gitu ya. Oke. Oke, itu saja ya. Sebelum kita lanjutkan, Bapak akan ngasih contohnya. Contoh yang akan kita dapatkan jika kita taat kepada Allah, Rasulullah, dan pemimpin. Pastinya kita akan menguatkan iman kita, menguatkan Islam kita ya. Kita akan lebih patuh kepada Allah. Yang pasti kita akan mendapatkan pahala. Nanti kita akan selamat di dunia dan akhirat. Orang lain pasti akan menyayang kita tidak akan dibenci oleh orang lain gitu ya. Oke. Itu saja untuk pembelajaran akidah hari ini. Kita lanjutkan ke pelajaran tematik ya. Untuk tematik ini pembelajarannya itu sudah sama. Di pembelajaran terakhir ini sudah sama. Ada pecahan biasa, kemudian ada cerita si kancil, kemudian ada profesi. Jadi Bapak langsung ngasih tugas saja buat, kalau akidah itu tidak ada tugas, cukup kalian dengarkan saja, simak ya. Kalau sekarang untuk tematik nih. Nih, pertama tugas MTK. Ibu membeli 2 kue bolu berukuran besar dan berukuran kecil. Lalu ibu memotongnya menjadi 10 bagian. Ibu akan membagikan ke ayah, ke Beni, ke Edo, ke Siti, dan ibu sendiri. Jika ibu membagikan rata, jadi semuanya mendapatkan sama rata ya. Nggak tahu dapat berapa itu, karena itu pertanyaannya ya. Pokoknya rata semuanya. Maka berapakah bagian Beni jika ditulis dalam pecahan gitu ya. Yang ditanya itu bagiannya Beni. Intinya semuanya rata ya. Beni itu dapat berapa, ayah berapa, Edo berapa, Siti berapa, ibu berapa gitu ya. Cuma yang ditanya itu punya Beni saja. Oke. Jawabannya pasti per ya, karena pecahan yang ditanya. Lanjut, pertanyaan kedua ini dari bahasa Indonesia. Carilah satu nama profesi dan tugasnya. Kalau kemarin itu polisi, tugasnya apa? Selain dari yang kemarin ada polisi, perawat, dokter, guru, apalagi. Pokoknya selain yang dari kemarin gitu ya. Oke, itu satu saja, jangan banyak-banyak. Lanjut, terakhir. Kalian baca di buku di cerita si kancil dan buaya. Bapak nanya pesan moralnya apa? Pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut.
Oke, itu saja untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.